Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan pembelajaran tematik kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Masih dengan Pak Joko? Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Siapkan alat tulismu, buku paketmu, dan tak lupa semangatmu. Mari kita mulai belajar hari ini. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu dinamakan Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apa kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo, kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda pada gambar ini merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca buku paketmu halaman 134 dan simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki volume, panjang, lebar, dan tinggi. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Juga masih banyak lagi contoh yang lain. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri karya seni 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Tugas pertama, gambarlah 1 benda kubistis, 1 benda silindris, dan 1 benda bebas. Kamu bisa melihat caranya nanti di video yang Pak Guru bagikan berikutnya. Teko merupakan benda 3 dimensi. Melihat teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Tugas 2.
Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya pada orang tua, kakak, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. Yang kedua, tulislah kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan di buku tugasmu. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, maka tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingat ya kamu dengan pelajaran yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak? Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggalmu? Amatilah gambar berikut. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Kalau diperhatikan dari peristiwa ini, batu yang semula diam menjadi bergerak setelah diberi gaya. Gaya pada anak bermain ketapel ini adalah gaya pegas. Gambar ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa ini menunjukkan juga bahwa benda diam menjadi bergerak ketika ember ditarik oleh paman. Paman memberikan gaya berupa tarikan pada tali sehingga ember bergerak ke atas. Gambar yang ketiga adalah pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk, seperti pada gambar berikut. Nah, ini juga pengrajin memberikan gaya berupa tarikan dan dorongan. Pengaruh gaya yang diberikan ini adalah gaya mempengaruhi bentuk benda. Tanah yang semula tidak berbentuk setelah diberi gaya berupa tarikan dan dorongan, membentuk sebuah benda yang diinginkan seperti gerabah, teko, guci, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak semakin ingat kan dengan pengaruh gaya terhadap benda atau gaya mempengaruhi benda. Nah, itu dulu yang Pak Guru jelaskan untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pelajaran berikutnya. Jangan malas mencatat, kerjakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab atau pada bimbingan orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.